Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan ciptaannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, ada tanpa tempat. Salawat serta salam mari kita curahkan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Lesi Maryani dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan menjelaskan dengan tema para ulama pada masa awal abad ke-18. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan rekan-rekan kami terlebih dahulu. Saya atas nama Halimatun Zahra Huta Gaul dan teman saya Imanuddin, dan selanjutnya Hema Sari Daulan. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menyampaikan beberapa poin yang akan kami sampaikan nanti. Yang pertama, jaringan ulama internasional. Yang kedua, perdagangan dan ibadah haji. Selanjutnya, inti jaringan ulama dan ekspansi jaringan ulama. Peran ulama pada masa awal ke-18 dalam dakwah. Jaringan ulama internasional abad ke-17 dan ke-18 merupakan salah satu ulama yang paling dinamis dalam sejarah sosial intelektual kaum muslimin, di mana sumber dinamika dalam abad ke-17 dan ke-18 adalah jaringan ulama yang terutama berpusat di Makkah dan Madinah. Posisi penting di kedua kota ini khususnya dalam kaitan dengan ibadah haji, yang menjadikan jaringan keilmuan dan menghasilkan wacana ilmis yang unik, dan kemudian melahirkan kesadaran ulama dalam jaringan untuk memperbaharui dan merefilitasi ajaran-ajaran Islam dengan tema rekonstruksi sosial moral masyarakat muslim, yang pada akhirnya menimbulkan hubungan-hubungan ekstensif dalam jaringan ulama dan melahirkan ekspresi semangat pembaharuan di banyak bagian dunia muslim. Jaringan ulama internasional merupakan suatu studi tentang transmisi hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya pada masa awal Islam melalui isnad atau mata rantai yang berkesinambungan di Timur Tengah, terutama di kota Makkah dan Madinah. Banyak ulama Melayu yang menunaikan ibadah haji dan tinggal di kota suci Al-Haramain selama beberapa tahun dan tinggal di sana beberapa tahun dalam rangka memperdalam pengetahuan tentang Islam, sehingga terdapat perkampungan khusus yang diberi nama Perkampungan Melayu yang disediakan untuk menampung mereka. Hubungan antara Nusantara dan Haramain memiliki corak spesial karena pada abad ke-17 dan 18 banyak ulama Nusantara yang ke Haramain guna menuntut ilmu, lalu mereka pulang dan menyebarkan ilmunya di Nusantara. B. Ibadah haji dan perdagangan. Berbagai keterangan perjalanan haji yang dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia mulai terkuat pada masa abad ke-16. Hal ini seiring dengan perubahan geopolitik di Samudra Hindia, kawasan perairan yang terhubung dengan tanah air dan tanah suci. Kawasan perairan yang terhubung dengan tanah Historiografi haji Indonesia menjelaskan konteks pada masa itu. Banyak pedagang Nusantara yang turut serta dalam pelayaran ke Asia Barat. Begitu pula para delegasi kerajaan Islam Nusantara yang menyambangi Makkah, serta para pencari ilmu yang berguru pada ulama-ulama besar di Haramain. Haji pada masa kolonial. Pada abad ke-18, sistem ibadah haji dikuasai dan dikelola oleh pihak kolonial.
Pemerintah kolonial melakukan pendataan terhadap seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, mereka melakukan kontrol terhadap sistem perhajian pada masa itu. Dikutip dari buku Naik Haji di Masa Silam tahun 1482 sampai tahun 1860 yang ditulis oleh Henry, Gubernur Jenderal Daindis menetapkan bahwa demi keamanan dan ketertiban para jamaah haji harus mengantongi dokumen perjalanan selama berpergian ke Tanah Suci. Dan pada tahun 1825, calon haji harus membeli paspor dengan harga 110 gulden di kantor bupati. Kemudian pada tahun 1899 kebijakan kolonial kembali berubah, di mana calon haji yang bertolak ke Tanah Suci harus melapor kepada bupati terkait dan menunjukkan uang yang cukup untuk membiayai perjalanan dan kehidupan keluarganya di rumah. Dan hal ini menjadi syarat untuk mendapatkan paspor. Syarat kedua, setelah jemaah kembali, ia harus menghadap bupati lagi untuk menunjukkan bahwa dirinya telah Inti jaringan ulama, figur dan hubungan. Adapun yang menjadi pusat intelektual dunia muslim, di mana ulama bertemu dan saling menukar informasi dan pengalaman di Haramain. Maka Haramain merupakan tempat ulama dan menuntut ilmu keagamaan yang luas dan tempat yang tepat dibandingkan daerah muslim lainnya. Dibangun dari pusat-pusat pendidikan di sekitar Masjid Al-Haram pra-abad 17, namun merasa terus berkembang di luar kota Haramain. Dari Ar-Ranini, Al-Singli, dan Al-Makassari adalah 3 ulama yang merupakan jaringan ulama Nusantara pada abad ke-17, pembaharuan ortodoks Sunni yang berperan penting di Nusantara abad ke-17 dan 18. Adapun yang menjadi ciri paling menonjol dari jaringan ulama adalah bahwa saling pendekatan antara para ulama yang berorientasi pada syariat dan para sufi mencapai puncaknya sikap saling pendekatan antara syariat dan tasawuf, dan masuknya para ulama ke dalam tarekat yang mengakibatkan timbulnya corak neo-sufisme. 3 ulama Nusantara, yang pertama Ar-Raniri, sebelum gerakan Ar-Raniri baru kedua abad ke-17, dan ada Hamzah Al-Fansuri dan Syam Al-Din Al-Samad Rani yang berperan besar dalam membentuk pemikiran dan praktik keagamaan kaum muslimin di Melayu Indonesia. Dan yang kedua Al-Singkili di Aceh. Keponakan Hamzah Fansuri ini seorang tokoh dan ulama besar di zamannya yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang agama dan umum. Dia memegang jabatan penting di kerajaan sebagai mufti besar ketua Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, Muhammad Yusuf bin Abdullah Abu Al-Mahasin Al-Tad Al-Kalwati Al-Makassari. Dilahirkan dari keluarga muslim, memulai perjalanannya dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Arabi, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Ia mendapatkan pendidikan Islam dari kalangan sufi, bermula belajar membaca Al-Quran ke Dairi Tasammang, kemudian belajar bahasa Arab, fikih, tauhid, dan tasawuf ke Said Ba'alwi bin Abdullah Al-Alamah Al-Tahir. Yang ekspansasi jaringan ulama. Eksponen utama sumber dinamika Islam dalam abad ke-17 dan ke-18 adalah jaringan ulama yang terutama berpusat di Makkah dan Madinah. Posisi penting kedua kota suci ini, khususnya dalam kaitan ibadah, mendorong sejumlah besar ulama dan penuntut ilmu dari berbagai wilayah dunia muslim datang dan bermukim di sana, yang pada gilirannya menciptakan semacam jaringan keilmuan yang menghasilkan wacana ilmiah yang unik. Nah, adapun kesimpulan dari sini adalah yang pertama, jaringan ulama internasional adalah merupakan suatu komunitas berkumpulnya ulama dari beberapa negara yang datang di Timur Tengah, terutama di kota Makkah dan Madinah. Di kota tersebut membentuk suatu pengkajian tentang keagamaan dan keilmuan, sedangkan ulama yang datang dari kepulauan Nusantara yang mengembangkan tradisi agama dan keilmuan di Timur Tengah, yang kemudian memberikan nuansa baru terhadap
tradisi keilmuan dan keagamaan di Nusantara. Yang kedua, bahwa kaitan dasar ulama dalam jaring ini bersifat akademis yang terdiri atas dua pola, yakni pola vertikal antara guru dan murid, pola kedua yaitu horizontal antara guru dan antara murid dengan murid. Yang ketiga, karakteristik ajaran atau tendensi intelektual jaringan yang berkembang adalah karakteristik neo-sufis yang berkembang dalam fenomena kesinambungan dan perubahan.